8 orang itu mereka yang waktu itu terlibat dalam proses penerbitan sertifikat yang kita anggap tidak prudent, tidak hati-hati. Ini bisnis sangat menggiurkan. Artinya, kalaupun habis 10 juta termasuk nyogok, itu masih untung 500 miliar per hektar. Kita harus was-was terjadinya negara dalam negara. Kita atau pihak PIK 2 Agung Sedayu bukan yang membuat pagar itu. Bukan yang mendirikan pagar itu. Jadi sama sekali tidak ada kaitannya dengan PIK 2. Tim advokasi melawan oligarki rakus perampas tanah rakyat, Kurnia Triroyani mengatakan kasus pagar laut di Banten mencerminkan adanya indikasi kuat campur tangan pengusaha dalam kebijakan negara. Sementara penasihat hukum Presiden Direktur Agung Sedayu Group, Paman Nurlete menegaskan tidak ada keterlibatan perusahaan dalam pemasangan pagar laut di pesisir Tangerang, Banten. Ya, Menteri ATR sudah bicara bahwa itu bukanlah empang, sehingga tidak ada alasan lagi bagi pihak-pihak terkait yang sampai hari ini belum memunculkan diri untuk menyatakan itu punya siapa pagar tersebut, ya, untuk mulai berpikir ulang bahwa kita ini cukup dan sudahilah ya hal-hal yang sifatnya itu diketahui umum, akan tapi Anda terus berusaha dan berupaya untuk membodohi rakyat. Faktanya akses dibatasi dengan pagar itu terbukti. Itu bagian kecil daripada gugatan kami. Pagar laut itu terbukti, nelayan terhalangi, ya, dan sampai saat ini belum dicabut semua. 30,16 km baru sebagian lagi belum dilakukan. Kemudian pencabut sertifikat yang jumlahnya 263 SHGB dan 17 SHM itu baru dilakukan 50. Maka dari itu tidak berpanjang-panjang kami ingin mengatakan lanjutkan ini Pak, ya, sisanya itu segera dilakukan. Tolong tunjukkan ya suatu keberpihakan kepada rakyat. Kita ini dipertontonkan segala sesuatu yang no viral, no justice begitu ya. Baik. Jadi inilah hal-hal yang membodohi itu. Baik, Mbak Kurnia. Inilah nanti persidangan di PN Jakarta Pusat ya. Insya Allah kami diberi waktu oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk membuktikan. Ini bagian dari kecintaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, wajib mencintai nelayan yang tidak lain warga daripada negara Republik Indonesia. Mbak Kurnia, artinya Anda menyebut bahwasanya adanya keberpihakan pemerintah kepada pemilik modal seperti itu ya. Saya akan mencoba ke Mas Paman pada saat sertifikat. Sebentar saya tambahkan, ini pemerintahan baru daripada Pak Prabowo. Kita berharap ada suatu tindakan yang beda ya, karena suka atau tidak suka, peristiwa pemagaran laut ini bagian dari Pantai Indah Kapuk 2 ini tidak lain dan tidak bukan terhubung dengan pemerintahan lama, yaitu pemerintahan Joko Widodo ya, di mana kita mendengarkan beliau mengatakan telusuri saja pembuatan sertifikatnya, ikuti alur atau tidak, sesuai atau tidak, padahal bukan itu persoalannya. Sesuatu yang tidak halal itu tidak bisa menjadi sesuatu yang halal, ya kan? Baik, saya kira begitu. Baik, kami sudah bisa menangkap apa yang Anda sampaikan. Saya akan mencoba untuk berbincang bersama dengan Mas Paman. Mas Paman, pada saat Agung Sedayu Group membeli area tersebut, dalam bentuk apa sertifikatnya? Ya, Bang Jamar, pertama saya mau mengklarifikasi dulu pernyataan Ibu Kurnia tadi yang keliru dalam memahami dua konteks persoalan ini. Sekali lagi, dari Agung Sedayu Group sudah menjelaskan kepada publik bahwa eksistensi daripada pagar laut itu tidak ada kaitan dengan pihak ASG. Dan tentu kita harus menghormati dan menghargai kerja-kerja yang sudah dilakukan oleh pemerintah dalam melakukan pengkajian maupun melakukan investigasi secara transparansi dan objektif sehingga mengungkapkan motif dari pagar laut ini dan siapa subjek yang menggunakan atau memasang pagar laut itu. Itu kita harus menghormati. Kalaupun ada hal yang perlu dipersoalkan karena faktor misalnya ada tindak pidana di situ, maka menurut hemat saya silakan saja, karena pengadilan adalah kerajaan dari ibu kota dari kerajaan hukum untuk semua orang mencari keadilan di sana. Nah, dalam konteks misalnya eksistensi daripada SHGB dan kemudian SHM, tentu dari pihak perusahaan itu membelinya dengan melakukan sebuah mekanisme yang sesuai dengan prosedur formal, yaitu berdasarkan dari alas hak bukti girik yang dimiliki oleh masyarakat pada tahun 1982, dan itu bukti bahwa artinya di areal itu
dulunya adalah tambak atau lahan. Tetapi karena faktor alam atau terjadi abrasi, maka lahan itu oleh Menteri menyatakan bahwa itu sudah tidak ada. Maka dalam peraturan itu disebut dengan namanya tanah musnah. Nah, kalau kita bicara tentang tanah musnah, maka sebelum pemerintah menetapkan itu sebagai tanah musnah untuk milik kepentingan umum, terlebih dahulu pemerintah memberikan peluang atau memberikan kelonggaran kepada pemilik hak atas tanah dan hak atas SHGB tersebut untuk melakukan namanya rekonstruksi dan reklamasi. Sementara Sekjen Konsorsium Pembaruan Agraria Dewi Kartika mengatakan terbitnya 263 bidang bersertifikat HGB dan 17 bidang SHM di atas perairan lokasi pagar laut Banten menunjukkan adanya akrobatik hukum dan praktik mafia tanah. Konteks PIK 2 ini kita perlu melihat bahwa memang kadang atau bahkan sering pemerintah itu punya standar ganda ya, ketika berhadapan dengan masalah-masalah rakyat itu selalu bilang kita harus taat hukum. Tetapi dalam kasus PIK 2 justru ketika urusannya adalah dengan kelompok-kelompok tertentu, pemodal, konglomerat, itu akrobatik hukum bisa dilakukan berkaitan dengan tanah dan sumber daya alam, termasuk tentu pesisir dan laut. Jadi ini yang perlu disayangkan. Nah, kalau bicara sebenarnya apakah HGB bisa terbit di atas laut? Ya. Tidak bisa. Jadi itu sudah jelas aturannya. Kemudian kalau kita bicara lantas siapa yang patut dipersalahkan atau akar masalahnya di mana? Jadi sebenarnya kalau kita melihat karena ini yang sedang menjadi highlight adalah HGB, tentu kita melihat bahwa terbitnya HGB di atas laut ini adalah bagian dari gotong royong berjamaah dalam melakukan kesalahan hukum di bidang pertanahan, pesisir, dan laut. Karena kita tidak bisa hanya melihat landscape lautnya saja atau soal pemagaran laut. Jadi ada Pemda, ada Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Agraria Tata Ruang, KKP, termasuk Kementerian Kehutanan, sebelumnya Kementerian Lingkungan Hidup, karena masih ada juga yang berstatus kawasan hutan. Jadi sebenarnya ini gotong royong berjamaah untuk melakukan kesalahan hukum. Nah, kalau kita mau memahami masalah PIK 2 itu kan sebenarnya modusnya itu adalah HGB diterbitkan lebih dahulu, baru kemudian nanti niatannya adalah akan diuruk alias direklamasi, sehingga nanti akan menjadi daratan buatan. Itu kan modusnya ya. Biasanya kan pengusaha melakukan reklamasi dulu, baru minta sertifikat, lalu tetapi kalau dibalik itu akan lebih ramai dan lebih susah kalau reklamasi dulu baru sertifikatnya diurus. Nah, bagaimana caranya supaya nanti nguruk lautan bisa dapat dari HGB dulu. Nah, jadi intinya kan kuasai dulu sisi pantai dan daratannya, baru setelah itu urusan HGB-nya juga diurus. Jadi ini dari semua sisi sebenarnya PIK 2 ini hendak dijalankan oleh perusahaan, tentu dibantu oleh pemerintah. Nah, jadi kalau bicara ini bukan hanya akrobatik hukum, bahkan saya melihat ini sistematis, ada mafia juga, ya mafia tanah, mafia lautan juga dan seterusnya. Nah, tapi yang perlu diperjelas adalah jangan sampai nanti narasinya ke depan itu seolah-olah hanya HGB di laut yang bermasalah. Karena HGB di darat dan di laut itu sama-sama kesalahan, sama-sama pelanggaran, sama-sama rusak. Karena masalah HGB yang tidak taat prosedural, HGB yang maladministrasi, HGB yang merupakan bancakan orang-orang untuk mendapatkan keuntungan ekonomi itu banyak terjadi, dan itu kalau misalnya momentumnya dari PIK 2 seharusnya nanti juga dibongkar untuk masalah-masalah. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD mendesak aparat penegak hukum segera mengambil tindakan untuk memproses hukum kasus pagar laut di Tangerang. Menurut Mahfud, keluarnya sertifikat di atas laut jadi bukti ada penipuan atau penggelapan. Belum ada kejelasan proses hukum. Padahal ini pelanggaran hukum luar biasa. Perampokan terhadap kekayaan negara. Perampokan terhadap sumber daya alam yang dilindungi oleh undang-undang untuk tidak boleh dimiliki oleh siapapun pihak swasta kecuali negara. Tidak boleh perusahaan, tidak boleh perorangan. Karena di dalam hukum kita tidak ada hak guna laut. Yang ada hak guna bangunan itu di bumi.
Nah kok hak guna bangunan diberikan di atas air dan sudah dikapling. Itu sudah dikapling itu berarti ada niat jahat. Nanti kalau sudah penuh, ya karena abrasi, karena penuh ini kan sudah tampak menjadi daratan. Ini lalu dibagi bisa diukur meternya. Kalau masih laut kan tidak bisa diukur, orang bergerak-gerak gitu terus kan. Nah ini nanti diukur meternya lalulah menjadi reklamasi. Mantan Sekretaris BUMN Said Didu mengatakan masalah pemagaran laut yang terjadi di perairan Tangerang, Banten erat kaitannya dengan status proyek strategis nasional yang diberikan kepada PIK 2. Nah, kita harus ingat bahwa ada 5 modus perampasan aset oleh pengembang PIK 2 tuh di wilayah yang diakui sebagai wilayah PIK 2. Nah, yang ini hanya satu yang pemagaran laut. Ada 4 lagi yang lainnya itu. 1, pengambilan lahan rakyat dengan cara intimidasi dengan harga murah. Yang kedua, pengambilan lahan orang yang melalui kriminalisasi, dimasukkan penjara kalau nggak mau jual. Yang ketiga adalah pengambilan ini ada 6, pengambilan lahan rakyat lewat isolasi, dibikin banjir terus akhirnya dia lepaskan dengan harga murah. Yang keempat adalah dia mengambil aset negara, laut, jalan, jembatan, irigasi. Yang keenam adalah mengambil PSN. PSN itu yang hutan lindung yang sebenarnya sudah dikelola perhutani. Kenapa diserahkan ke PIK 2 oleh pemerintah? Jadi, nah jangan sampai kita terkecoh. Ini hanya 1 dari 6 cara mengambil aset. Nah itu kita harus buka terus. Konsekuensinya kalau ini PSN itu seperti apa sih, Pak? Ya PSN itu kan memberikan keistimewaan betul-betul bahwa itu istilahnya peraturan sapu jagat. Tidak boleh ada masyarakat yang bisa protes. Dan PSN itu yang paling bahaya adalah bahwa apabila terjadi resiko politik pun itu ditanggung negara. Resiko hukum maka negara harus membela. Nah, resiko sosial maksudnya ada masyarakat yang protes, maka negara harus membayar ke masyarakat, bukan pengembang loh. Nah, resiko politik apabila diganggu maka negara harus membela. Itu betul-betul karpet merah kepada pengembang. Nah, yang lucu kan baru terakhir ini kan di akhir masa jabatan Jokowi baru PSN masuk ke swasta. Awalnya kan adalah negara kan indikasi BUMN, negara, proyek negara, ini ke swasta gitu. Apa tujuannya? Saya pikir beginilah, tujuannya jelas, ini bisnis. Jadi ini bisnis sangat menggiurkan. Biaya reklamasi, perhitungan saya kira-kira kalau sampai 10 meter kedalaman, 8 meter kedalaman, rata-rata hanya mungkin 8 juta. Nah kita lihat, penjualan lahan pinggir laut oleh PIK 2 itu 60 juta per meter. Artinya, kalaupun habis 10 juta termasuk nyogok, itu masih untung 500 miliar per hektar. 500 miliar per hektar untungnya. Nah, saya bilang dia nyogok tuh. Kalau nyogok itu kira-kira dia nyogok 5 miliar per hektar. Itu masih untung. Tapi tujuan lain yang paling bahaya adalah kita harus was-was terjadinya negara dalam negara. Itu yang bahaya sekali karena penguasaan PIK 2 itu kalau dia sampai diserang itu bisa 100.000 hektar. Siapa di baliknya? Ini kita lihatlah. Perintah Prabowo keluar, menteri-menterinya tuh main poco-poco gitu loh. Menteri KKP poco-poco, ketemu AHY Menteri Menko Infrastruktur dan Wilayah dan Menteri ini menyatakan kita juga masih bingung, main poco-poco. Nah DPR menyatakan kami juga bingung siapa yang dipanggil. Nah baru keluar perintah Prabowo terakhir baru semua kompak. Tapi sekarang saya melihat Menteri Kelautan dan Perikanan masih poco-poco tuh. Nah kita pahamilah posisi dia. Saya pikir ini yang bertanggung jawab besar ini adalah ATR BPN, tapi pelaku yang paling bertanggung jawab adalah kepala desa. Sementara itu, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menanggapi pernyataan Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono yang menyebut sertifikat pagar laut terbit di era Jokowi.
Jokowi meminta agar proses legal penerbitan sertifikat pagar laut diperiksa secara menyeluruh. Yang paling penting itu proses legalnya, prosedur legalnya dilalui atau tidak, betul atau enggak betul. Itu kan proses dari kelurahan, proses ke kecamatan, proses di kantor BPN kabupaten. Kalau untuk SHM-nya, kalau untuk SHGB-nya juga di kementerian, dicek aja apakah proses legalnya, prosedur legalnya semuanya dilalui dengan baik atau tidak. Dan itu juga tidak hanya di Tangerang, di Bekasi, juga ada di Jawa Timur dan di tempat lain. Saya kira yang paling penting cek itu, investigasi itu, ya. Sementara Presiden Direktur Agung Sedayu Group Nono Sampono tegas menyatakan PIK 2 atau Agung Sedayu Group bukan yang membuat pagar laut. Atau pihak PIK 2 Agung Sedayu bukan yang membuat pagar itu. Bukan yang mendirikan pagar itu. Jadi sama sekali tidak ada kaitannya dengan PIK 2. Kenapa tidak respons segera ketika tuduhan itu muncul? Kami respon. Dan hari ini juga saya mengatakan sekali lagi bahwa saya sendiri aja baru tahu di media setelah rame-rame. Kami memiliki sertifikat Haguna Bangun. HGB ya? Iya kan? Iya, Haguna Bangun. Anak perusahaannya dari ya, dasar daripada SG. itu adalah kita beli dari rakyat masyarakat yang sudah punya sertifikat hak milik. Dan sertifikat hak milik ini telah memiliki alas hak yang namanya girik, dan itu terdaftar di desa. Apalagi diberikan SHM, artinya pihak Badan Pertanahan daerah pun mengakuinya dan memberikan itu. Dan jangan lupa ada persyaratan untuk mendapatkan hak guna bangun. Yang pertama, izin lokasi. Tapi itu laut masalahnya. Iya, bisa terjadi. Jadi, masa hak guna bangun di laut? Nanti saya jelaskan dulu. Jadi dasar daripada itu adalah izin lokasi yang dulunya izin lokasi sekarang sudah berubah nama jadi PKKPR. Apa itu? Ya saya baca, maaf saya baca biar nggak salah. PKKPR itu persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang. Nah, itu izin lokasi sudah berubah menjadi nama itu. Yang kedua adalah RT RW dari pemerintah daerah, ya, apakah kabupaten atau provinsi. Dalam hal ini provinsi sudah menentukan bahwa ternyata itu dinyatakan sebagai wilayah darat. Makanya ada dalam RT RW. Itu kenapa dulu darat ya? Dulu darat, sekarang tergenang. Berarti abrasi dong? Ya, abrasi. Abrasinya besar sekali ya? Garis pantai pasti udah mundur. Kalau kita tarik dari tahun 72, itu pasti di situ. Nah, tar dulu. Pertanyaannya adalah, mengapa RT RW masih menempatkan itu sebagai wilayah darat? Nusron copot 6 pejabat ATR imbas kasus pagar laut Banten. Tetaplah bersama kami.